Oke, baik, puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini, ya meskipun dalam suasana ibadah masih online, kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap kita rasakan dalam kehidupan kita. Amin. Oke, nah bulan Agustus ini ya memang tidak terasa Juli sudah berlalu dan saat ini sudah masuk tanggal 1 Agustus. Dan bulan Agustus ini kita akan belajar tentang misi dan penginjilan. Misi dan penginjilan. Minggu depan kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun gereja NGC yang ke-6. Jadi minggu depan tanggal 8, tepatnya tanggal 9, tanggal 9 Agustus 2015 itu adalah hari berdirinya gereja NGC di Bandung. Memang gereja NGC adalah gereja misi, yaitu gereja yang melakukan misinya Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini, minggu ini kita akan membahas tentang hutang Injil. Apa yang dimaksud dengan hutang Injil sebenarnya? Nah, mari kita lihat dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, Roma 1:14 dan 15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Nah, berbicara hutang Injil, Matthew Henry Commentary itu menjelaskan dengan sangat bagus sekali, dengan jelas supaya kita bisa mengerti apa itu hutang Injil. Nah, apa yang diterima Paulus membuat dia berhutang sebenarnya? Sebab yang diterima oleh Paulus itu adalah apa? Talenta-talenta yang dipercayakan kepadanya untuk digunakan demi kehormatan tuannya. Dalam hal ini adalah Tuhan Yesus sebagai tuannya. Nah, kita sebenarnya hanyalah penjaga barang-barang milik Tuhan kita. Kita harus memikirkan ini ketika kita mendamba-dambakan hal yang besar, yang harus kita pengen lakukan ini, bahwa semua yang kita terima sebenarnya membuat kita menjadi berhutang. Kitalah yang sebenarnya hanya penjaga-penjaga barang-barang milik Tuhan kita. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua, jabatan Paulus sebagai rasul membuat dia berhutang. Ia berhutang karena ia adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan. Paulus dipanggil dan diutus untuk bekerja dan berusaha sekuat tenaga untuk menjalankannya. Nah, Paulus sudah mengembangkan talentanya, bersusah payah dalam pekerjaannya, dan melakukan lebih banyak kebaikan seperti yang sudah dilakukan siapa saja. Nah, namun ketika kita merenungkannya, Paulus tetap aja masih berhutang. Sebab apabila kita telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kita, hendaklah kita berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Nah, maksudnya seperti yang dijelaskan selanjutnya. Baik kepada orang yang terpelajar, orang-orang Yunani, orang terpelajar, maupun kepada orang yang bukan Yunani, orang-orang yang tidak terpelajar. Orang-orang Yunani memandang diri mereka bahwa mereka adalah penguasa hikmat. Nah, mereka adalah filsuf, Philo dan Sophia, pecinta kebijaksanaan, pecinta hikmat, dan menganggap bahwa semua yang lain adalah orang-orang yang dikatakan bahwa yang tidak penting jika dibandingkan dengan diri mereka. Mereka terpelajar, mereka terampil, mereka hebat. Paulus berutang kepada kedua-duanya. Ia menganggap dirinya wajib berbuat segala kebaikan yang bisa diperbuatnya baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Itulah sebabnya kita mendapati Paulus sedang membayar utangnya, baik dalam khotbahnya maupun dalam tulisan-tulisannya. Baik dengan berbuat baik kepada orang Yunani maupun juga orang bukan Yunani, dan menyesuaikan pembicaraannya dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, Paulus mengatakan bahwa dirinya berhutang. Nah, saya mulai berpikir, saya bingung dengan pernyataan tentang hutang ini nih. Dengan pemikiran hutang Injil. Nah, kalau kita merenungkan lebih jauh, ada orang yang berhutang tapi tidak merasa dirinya berhutang.
ada juga orang yang tidak pernah berhutang, tetapi merasa berhutang. Sekali lagi saya ulang. Ada orang yang berhutang, tapi tidak merasa dirinya berhutang. Ada orang yang tidak pernah berhutang, tetapi justru merasa berhutang. Kapan Paulus berhutang kepada orang Yunani? Kapan Paulus berhutang kepada orang barbar? Kapan dia pernah berhutang atau pernah meminjam dari orang yang terpelajar? Tidak pernah, bukan? Tetapi Paulus mengatakan bahwa aku berhutang. Aku berhutang, aku berhutang. Nah, apa maksudnya? Itulah namanya beban. Paulus berhutang ketika Tuhan berkata kepada Paulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Lalu apa yang dikatakan oleh Paulus? Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Paulus tahu kok itu Tuhan. Lalu kenapa Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tuhan? Tuhan kok siapa? Siapa kok Tuhan? Tuhan bilang gini, kamu tidak tahu aku Tuhan. Tahu, tapi siapa Tuhan? Nah, itu jadi paradoks. Dari orang-orang yang jago teologi, akademisi, teolog, sudah banyak belajar teologi, tetapi waktu ketemu dengan Yesus dia belum kenal. Sudah mengerti semua teori, sudah mengerti teologi sistematika, sudah mengerti semua yang bidang studi di teologi. Bahkan berani mengajar mungkin teologi, tetapi pada waktu bertemu Tuhan, mereka belum tahu siapa itu Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus. Ketika, siapakah engkau Tuhan? Loh, udah tahu Tuhan kok nanya. Terkadang orang yang paling pintar teologi pun seringkali mengajukan pertanyaan yang bodoh kepada Tuhan. Jujur, apakah ada manusia yang kepintarannya menandingi Tuhan? Tidak. Tidak ada satupun teolog di dunia ini yang bisa menandingi hikmatnya Tuhan. Paulus menerima sesuatu dari Tuhan. Karena itu ia berhutang. Nah, orang yang berhutang itu kan pasti karena ia menerima sesuatu kan? Betul nggak? Itu logika sederhananya. Karena itu ada istilahnya gini, hutang budi. Ya kan? Karena dia sudah menerima kebaikan dari orang lain, ya kan? Makanya dia merasa berhutang, hutang budi. Nah, Paulus menerima apa sehingga ia harus berhutang Injil? Nah, ini yang akan kita bahas. Ada 4 yang Paulus terima dari Tuhan sehingga akhirnya Paulus merasa hutang Injil. Yang pertama, Paulus menerima pengenalan akan Injil yang sejati. Apa sih Injil yang sejati itu? Injil yang sejati adalah Injil yang berisikan tentang anak Allah yang sejati. Yesus Kristus yang lahir, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Yesus adalah yang dinubuatkan dalam perjanjian lama yang digenapi dalam perjanjian baru. Kapan hutang Injil dimulai? Ketika Anda dan saya mengenal Injil yang sejati, mengenal Injil yang benar. Setelah kita diselamatkan, setelah kita percaya Yesus, disitulah kita mulai berhutang Injil. Saya pernah sampaikan ini dan saya masukkan dalam konten YouTube tentang Injil asli versus Injil palsu atau Injil lain. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal yang pertama, bahwa mengapa orang-orang Galatia lekas sekali berbalik. Sampai Paulus berkata bahwa seandainya ada malaikat pun yang menyampaikan Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Saat ini kita tidak bisa menutup mata kita bahwa memang saat ini khotbah-khotbah dalam gereja berubah menjadi khotbah-khotbah motivasi. Teologi salib diganti dengan teologi berkat dan kemakmuran, kekayaan. Seolah-olah orang Kristen harus kaya. Diberkati itu konteksnya harus kaya. Sebab kalau tidak, kamu kena kutuk. Dengan pandemi gini banyak kita bisa dengar khotbah-khotbah online di YouTube. Banyak mereka yang membahas bahwa memang untuk diberkati
Sepertinya mereka seolah-olah harus mereka memiliki kekayaan. Tanpa mereka membahas tentang Yesus. Ayat Alkitab hanya dijadikan alat untuk menyampaikan ide-ide dan maksudnya, tujuan dari pengkhotbah itu sendiri. Tanpa meneliti apa sih konteks ayat tersebut. Teologi berkat sudah menggantikan teologi salib. Injil yang sejati sudah sedikit sekali disampaikan dalam mimbar-mimbar gereja. Nah, itu yang pertama, bahwa Paulus menerima pengenalan akan Injil yang sejati. Yang kedua, Paulus mengalami itu dalam hidupnya. Jadi bukan teori, tetapi pengalaman. Galatia pasal yang kedua dikatakan, aku hidup bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Paulus memiliki pengalaman iman bahwa hidupnya setelah menerima Yesus, hidupnya bukan lagi miliknya sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam dia. Paulus mengalami itu dalam hidupnya. Yang ketiga, Paulus dikuduskan untuk memberitakan Injil. Kalau kita baca Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama. Yang keempat, Paulus menerima kasih karunia untuk menuntun semua bangsa, orang-orang non-Yahudi atau Gentiles, untuk mereka bisa mengenal Kristus Yesus. Jadi Paulus menerima kasih karunia untuk menuntun semua bangsa. Dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang kelima. Bahkan kalau kita lihat 1 Korintus 9 ayat yang ke-16, Paulus berkata gini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa Paulus menganggap bahwa aku celaka jika aku tidak memberitakan Injil? Karena Paulus merasa punya hutang Injil kepada mereka yang belum mengenal siapa Yesus. Nah, Paulus menuliskan juga dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil memiliki powernya Tuhan. Ketika kita memberitakan Injil, orang bisa diselamatkan, orang bisa diubahkan hidupnya secara total. Nah, ada 3 ciri orang yang berhutang secara umum. Kalau kita berhutang, ada 3 ciri. Kalau orang berutang kepada kita, ada 3 cirinya. Ini secara umum saja. Yang pertama gini, kalau kita berhutang kepada orang, kan yang pertama ada perasaan kewajiban untuk membayar. Kalau kita berhutang kepada leasing, misalkan karena kita kredit kendaraan, ya kan? Ada perasaan kewajiban untuk membayar. Setiap tanggal sekian, saya harus membayar. Yang kedua, ada perasaan gelisah. Rasa nggak enak, nggak nyaman. Masa sih kita jalan-jalan ke luar negeri, makan enak, beli baju mewah, tapi hutang belum bayar. Harusnya gini, apa yang saya bisa jual ya untuk saya bayar hutang saya? Nah, itu kan normalnya demikian. Jadi yang pertama ada perasaan kewajiban untuk membayar, yang kedua ada perasaan gelisah, dan yang ketiga dia akan mencari kesempatan secepatnya untuk membayar hutangnya. Apalagi kalau misalkan kita dikejar-kejar debt collector, wah kita harus cari kesempatan untuk bayar itu. Ya kan, begitu ada uang kita sisihkan, kita langsung bayar. Sama begitu juga dengan diri kita di hadapan Tuhan. Everyone needs Jesus. Semua orang di dunia ini perlu Yesus. Setiap orang memerlukan Injil Kristus tanpa terkecuali. Ini adalah jawaban atas kebutuhan umat manusia di seluruh dunia ini. Nah, pertanyaannya gini. Apakah Anda memiliki perasaan kewajiban untuk menginjil? Coba kita renungkan. Yang pertama, apakah
Kita memiliki perasaan kewajiban untuk menginjil, atau kita berpikir nih, penginjilan mah untuk pendeta, bukan untuk saya. Ya pendeta lah yang menginjil. Ya penginjil lah yang menginjil. Kalau saya kan enggak lah. Amanat agung Yesus, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Amanat agung adalah untuk kita pergi memberitakan Injil. Itu untuk semua orang Kristen, bukan untuk hamba-hamba Tuhan atau pendeta saja. Apakah kita memiliki perasaan kewajiban gak untuk menginjil? Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya perasaan gelisah gak apabila belum menginjil? Atau mungkin kita ya biasa-biasa aja gitu. Ya sudahlah, menginjil gak menginjil ya. Yang penting hidup saya baik-baik dan diberkati Tuhan. Tanpa kita sadari bahwa orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, mereka perlu Yesus Kristus. Mereka perlu Injil. Apakah kita gelisah nggak kalau belum menginjili mereka? Yang ketiga, yang terakhir, apakah kita selalu mencari kesempatan nggak untuk menginjil? Coba kita renungkan, kapan ya Tuhan ya saya bisa menginjili orang ini? Kapan ya saya bisa bersaksi tentang Yesus kepada orang ini? Terlepas dari orang itu menolak atau menerimanya, ya kita serahkan kepada Tuhan. Yang penting tugas kita adalah menginjil. Urusan mempertobatkan, urusan orang itu bertobat atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Roh Kuduslah yang membuat seseorang terbuka akan Injil dan menerima Yesus dan hidupnya diselamatkan. Tidak ada satupun pendeta penginjil yang berani mengatakan, aku yang mempertobatkan 5.000 orang, aku sudah mempertobatkan 10.000 orang. Tidak. Pendeta yang berkata demikian adalah pendeta yang sombong. Pendeta yang tidak mengerti teologi dengan baik. Tidak ada satupun pendeta yang mempertobatkan manusia. Yang mempertobatkan manusia ialah Roh Kudus. Tugas kita adalah menginjil. Menginjil, memberitakan kabar baik, good news kepada mereka yang belum mengenal Injil, kepada mereka yang belum mengenal Yesus Kristus. Semakin maju teknologi di dunia ini, semakin tingkat depresi semakin tinggi juga. Angka bunuh diri tidak semakin rendah, justru malah semakin tinggi. Dunia ini memerlukan Yesus Kristus. Dunia ini memerlukan Injil. Mengapa gereja Tuhan tidak pergi untuk menginjil? Mengapa Anda dan saya tidak pergi untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Tuhan? Pertanyaan saya untuk terakhir, dan setelah itu kita akan ambil perjamuan suci pada kesempatan siang hari ini. Maukah Anda dipakai untuk memberitakan Injil? Simple. Banyak orang mengerti teologi tentang penginjilan, ini itu. Simple saja. Maukah Anda dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil di akhir zaman? Banyak orang kita lihat mungkin hidupnya baik-baik, hidupnya kaya, hidupnya berkelimpahan, punya mobil, punya kendaraan, punya ini, tapi kita tidak pernah tahu bahwa hidupnya kosong, hidupnya kesepian. Dan hanya Yesus yang bisa memuaskan kehidupannya. Hanya Yesus yang bisa memenuhkan kehidupannya yang kosong. Tanpa Yesus, semua harta kekayaan di dunia ini tidak akan ada artinya. Hidup kita pun tidak ada artinya. Apakah kita egois, hanya diri kita sendiri yang diselamatkan? Bagaimana dengan orang-orang di sekeliling kita? Mereka berteriak, mereka tidak tahu kebenaran. Siapa Yesus? Aku belum pernah dengar Yesus. Hidupku ini hancur, hidupku ini kosong. Tapi satu hal gini, mengapa kubur Tuhan kosong? Kubur Tuhan harus kosong, supaya setiap hati manusia yang kosong diisi oleh Yesus Kristus. Biarlah ini bisa memberikan kita kekuatan untuk kita bisa mengerti
kebenaran firman Tuhan. Kita berhutang Injil kepada mereka yang belum mengenal Injil Tuhan. Kita sudah menerima Injil Tuhan. Yes, kita bersyukur kita diselamatkan. Tapi satu hal gini, kita berhutang Injil kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Mari kita belajar seperti Paulus yang terus memberitakan Injil. Dengan risiko apa? Kepalanya harus dipenggal. Kepalanya harus dipotong. Tapi itu tidak memadamkannya. Justru dia berani. Dia menjadi martir. Mari kita renungkan bahwa kita semua berhutang Injil kepada mereka yang belum mengenal siapa Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita akan datang kepada Tuhan.